Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Cara sholat apabila orang tersebut tidak mampu berdiri di dalam sholat wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-qiyam, berdiri, hukumnya wajib ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu, terkecuali dia tidak mampu berdiri dengan beberapa alasan. Di bab kali ini diterangkan orang yang memang tidak mampu berdiri ketika sholat wajib. Maka cara pertama yang harus dia lakukan jika dia mampu, yaitu dia sholat posisi berdiri sedikit membungkuk. Mungkin ada orang yang punggungnya sakit misalnya, dia tentu tidak mampu berdiri tegak karena bisa memunculkan rasa sakit. Maka dia sholat dengan sedikit membungkuk, munhaniyah, ya. Munhaniyah artinya sedikit membungkuk, tidak tegak lurus. Kalau dia memaksa untuk tegak, akan merasakan sakit di punggungnya, dan itu akan merusak, ya, yuwashish atau tashwish al-khusyu' fi sholah, bisa merusak konsentrasi dia di dalam sholat. Cara yang kedua, fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Berdiri dia tidak mampu, mungkin karena sakit dan lain sebagainya, maka cara kedua dia sholat dengan 2 lututnya, duduk, posisi duduk dengan 2 lutut. Itu cara terbaik, posisi duduk, ya, dengan 2 lutut. Jadi dia tetap posisi seakan-akan berdiri, tapi dengan lututnya gitu. Itu posisi duduk di dalam sholat yang terbaik. Namun jika tidak memungkinkan juga karena mungkin sakit atau dia tidak mampu posisi seperti itu, maka cara ketiga, fa in ajaza shalla qu'ida. Dia sholat posisi duduk. Jadi duduk itu pilihan ketiga. Kita coba berdiri duduk secara munhanian, membungkuk, masih tidak mampu juga. Coba duduk dengan 2 lutut, ya, rukbatayhi. Tidak mampu juga, baru duduk biasa. Nah, duduk biasa ini paling afdol di sini dikatakan, yaitu wal afdol ayyakuna muftarisha. Dari kata iftarasha, yaftarishu, iftirasha. Duduk posisi tasyahud awal. Itu posisi duduk terbaik dalam sholat, ya, tasyahud awal. Namanya duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir namanya tawarruk, ya. Posisi tasyahud akhir disebut dengan tawarruk. Posisi tasyahud awal, posisi duduk disebut iftirash. Itu posisi duduk terbaik ketika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat. Dia duduknya seperti itu. Kalau duduk tersebut juga tidak mampu, tidak mampu, duduk pun tidak mampu,
maka boleh dalam keadaan berbaring. Fa in ajaza shalla muttaji'ah. Dia tidak mampu lagi, duduk juga pun tidak mampu, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Wal aula ala janbihil aiman. Dan yang paling terbaik berbaringnya itu yaitu posisi kanan, sebagaimana tidur, ya. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa tidur posisi kanan berbaring itu adalah cara tidur terbaik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan itu. Sekarang terungkap, ya, bukan hanya kesehatan jantung dengan sebab kita tidur posisi balik kanan, ya, berbaring sisi kanan, kan jantung di sisi kiri. Nah, sehingga tidak ada tekanan, ya, kalau posisi kiri, apalagi terlentang. Posisi kanan jantungnya di atas, sehingga dia memompa darah lebih efektif secara maksimal. Dan penemuan terbaru juga bukan hanya jantung yang sehat, kita punya akal juga menjadi sehat dengan tidur posisi tersebut. Itu penelitian terbaru. Dan akal ini menjadi apa? Menjadi refresh kembali, segar kembali kalau tidur posisi berbaring kanan. Sehingga kesehatan jantung dan akal ini terjaga. Kalau akal dan jantung ini terjaga, seluruh tubuh sehat. Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh jadi baik. Tapi segumpal daging ini jika buruk, seluruh tubuh menjadi buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging itu adalah qalb. Qalbun ini arti aslinya itu jantung, bukan hati. Kebanyakan diterjemahkan hati, ya. Tapi kalau kita gunakan kitab ulama yang ahli medis seperti Ibnu Sina, di dalam kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran, beliau artikan qalbun itu adalah fungsinya memompa darah untuk tersebar ke seluruh tubuh, dinamakan jantung. Itu qalbun. Nah, sehingga hadis ini dimaknai dua. Imam Ghazali memberikan dua penafsiran di dalam kitab Ihya, yang lahir 450, wafat 505 Hijriah. Dia mengatakan bisa maknanya sejenis nur, cahaya yang tersembunyi di dalam jiwa manusia, disebut dengan qalbu. Di situ tempat ma'rifah, di situ tempatnya iman, di situ tempatnya yakin, ya. Sebagaimana doa Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, itu maknanya golbun nur, nuri, nurani. Makanya jadi bahasa Indonesia hati nurani. Hati bahasa Indonesia, nurani bahasa Arab dari nur. Karena itu cahaya di dalam diri manusia. Yang kedua dimaknai adalah golbun latif. Tadi disebut hati yang halus, yang ada cahaya. Yang kedua dimaknai jantung, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Sina. Kalau hati kiddah dalam bahasa Arab, ya. Namun berkembang, ya, keilmuan Islam ribuan tahun, maknanya bergeser juga kepada makna hati. Terutama di bidang ilmu tasawuf, mereka artikan qalbun itu hati. Sehingga kajian mereka itu selalu membahas tentang masalah qalb. Ya, kitabnya saja judulnya Qutul Qulub, makanan pokok hati. Mukasyafah al-Qulub, Tanwirul Qulub, Dawabul Qulub. Semua bertemakan qulub, yang arti aslinya jantung, tapi di dalam kajian ilmu tasawuf diartikan hati. Nah, jadi tidur bagian kanan, ya, posisi kanan itu adalah cara tidur yang paling terbaik. Kalau memang tidak mampu juga, mungkin orang ini koma, ya, untuk bergerak pun tidak bisa, tapi masih sadar. Karena kalau sudah hilang, kalau koma
sudah gak sholat. Biasa orang koma itu kan hilang kesadaran. Kalau seseorang hilang kesadaran, maka kewajiban sholat waktu itu tidak diwajibkan pada saat itu. Adapun nanti sehat qada dan tidak qada itu rinciannya ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ya. Tapi kalau masih sadar, selama orang itu masih sadar, maka selama itu pula kewajiban sholat itu tidak gugur. Sehingga di sini dikatakan, ya, kalau memang tidak mampu lagi berbaring, di sini fa in azza shalla mustalqiya ala ghafa, dia tidur berbaring. Terlentang. Ya. Kalau tadi kan posisi balik kanan, ini terlentang. Dia sudah tidak mampu lagi berbaring kanan. Maka caranya yumi'u bi ra'sihi 'inda ruku'ihi wa sujudi. Dia mengisyaratkan dengan kepala. Posisi rukunya kepala. Sujud begitu. Kepala ini yang menjadi fungsinya sebagai isyarat dia ruku dan sujud. Dan yang keenam, fa in ajaza aw ma bi ajfanihi. Yang keenam, jika tidak mampu juga, yang hanya mampu dia gerakkan hanya mata, kelopak mata, maka dia sholat dengan isyarat kelopak mata. Ya. Gimana dia? Ya, sebisanya tuh. Oh, ini ruku, ini sujud. Gitu. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh, fa in ajaza ajra arkana sholati ala qalbi. Kalau menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, ya, dia tidak mampu, gerak tidak bisa, ya. Menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, maka caranya akalnya masih ada, masih sadar. Dia mengimajinasikan sedang sholat. Imajinasi sholat. Oh, ini lagi ruku. Sampai selesai sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu tidak ada dispensasi. Ya. Ini orang sakit seperti ini saja masih diwajibkan sholat, apalagi yang sehat. Hadis yang diambil oleh para fuqaha terkait cara sholat tadi, posisi berdiri kalau tidak mampu duduk, kalau duduk tidak mampu berbaring, itu Nabi berbicara secara khusus kepada sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini yang meriwayatkan hadis tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, ya, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada saya, sholli qa'imah. Kau salat posisi berdiri. Sholli fil amr, ya, salatlah engkau dalam posisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idah. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa'ala jandin. Kalau duduk pun kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Karena Imran bin Husain ini memang sakit. Ya, beliau sakit itu diantaranya sakit bawasir. Bawasir itu apa, ya? Ambeien, akut. Ya, itu bentuk jamak mufradnya al-basur. Al-basur jamaknya bawasir. Jadi berdiri susah. Bahkan beliau itu diriwayatkan kalau sholat baru beliau berdiri, tapi kalau keadaan normal di atas tempat tidur sakit. Tapi ketika sholat beliau memaksakan diri untuk berdiri sholat. Itu Imran bin Husain. Nah, hadis tadi yang beliau riwayatkan bahwa sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Jika kamu tidak mampu maka posisi duduk, dan jika tidak mampu maka sholatlah dalam posisi berbaring. Ini hadis ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, bahwa berdiri itu wajib. Karena perintah awal dari Nabi itu suruh berdiri dalam posisi sholat. Di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah berdiri itu sekalipun kita sehat mau duduk boleh. Sholat sunnah. Ya.
Tapi pahalanya separuh dari posisi berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau mampu, kalau tidak ada halangan. Tapi kalau sakit atau uzur, baru dibolehkan untuk duduk dengan rincian tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu hadis itu menunjukkan berdiri itu wajib. Yang kedua, kata fa di situ, kata Nabi, sholatlah kamu dalam posisi berdiri, maka jika kamu tidak mampu, maka posisi duduk, dan jika tidak mampu, maka posisi berbaring. Itu menunjukkan tartib urutan. Jadi kita harus memulai dari berdiri dulu, memaksa, bisa tidak berdiri, sekalipun sakit ya, karena ada sakit yang memang ketika berdiri tidak mengganggu posisi berdiri, maka wajib berdiri. Tapi ketika dia berdiri justru mengganggu sholatnya, dan bisa merasakan sakit, atau juga bisa membahayakan dirinya, sesuai kaidah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam hadis Nabi, la darar wala dirar. Di dalam ayat, la wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang semuanya kembali kepada makna al-masyaqqah tajlibu taisir. Jika mengalami kesulitan, maka ambillah yang tidak sulit. Yang tidak mengganggu, tidak membahayakan, dan tidak memunculkan rasa sakit. Sehingga dia posisi duduk. Nah, ketika duduk pun tidak mampu, baru pilihan ketiga berbaring. Jangan kita langsung berbaring. Atau jangan langsung duduk, coba dulu deh berdiri, bisa tidak? Kalau memang berdiri tidak memungkinkan, bisa merasa sakit, mengganggu khusyunya, atau juga bisa membahayakan kesehatannya, maka dia posisi duduk. Itu makna di dalam hadis tersebut. Dan makna yang ketiga, yang paling penting, bahwa begitu ya besarnya kewajiban sholat, sehingga sakit pun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Beda dengan puasa. Puasa kita bisa buka puasa hari itu, qadanya nanti. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau sholat saat itu juga tetap wajib walaupun sakit. Nanti dikerjakan semampunya dengan cara yang sudah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imran bin Husain mengalami sakit ambeien akut selama 30 tahun. Dan tidak pernah mengeluh. Beliau sabar sehingga para ulama jadikan dorbul misal sebagai contoh seorang yang memiliki sobrun jamil, kesabaran yang sangat indah. Kata ulama tafsir, sobrun jamil itu la syaqwa fih, kesabaran yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Itu namanya sobrun jamilun. Dan ridho dengan qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 30 tahun beliau di atas kasur. Tapi ketika sholat, beliau memaksakan diri untuk sholat. Nah, kesabaran yang beliau lakukan itu membuahkan hasil, yaitu apa? Diberikan karamah kepada beliau, salah satu orang yang selalu mendapatkan salam malaikat. Jadi beliau itu kemana-mana, kalau jalan, ada malaikat yang memberikan salam terdengar di telinga beliau, dan beliau menjawab salamnya malaikat. Itu. Kata Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiyah. Nah, beliau ketika sakit selama 30 tahun, selama itu pula malaikat memberikan salam kepada beliau. Saking sabarnya beliau. Namun satu ketika beliau ingin berobat. Ada cara pengobatan tradisional di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya kai ya, selain hijamah ya. Hijamah bekam. Nah, kai itu pakai besi panas tuh. Besi panas dibakar ya, kemudian ditempelkan di mana tempat yang sakit. Nah, itu dalam hadis ada Nabi katakan asy-syifa fi thalatha ya, obat itu atau penawar itu di dalam 3 cara. Yang pertama syarbati asal, minum madu. Yang kedua syartati mihjam, bekam. Dan yang ketiga kayyati nar, yaitu dengan kai, besi panas dibakar. Wa anha ummati 'anil kai. Tapi saya melarang, kata Nabi, umat saya melakukan pengobatan dengan cara kai. Nah, dan ini Nabi larang itu.
Nah, Imran bin Husain coba berobat dengan kai tadi. Ternyata waktu berobat berhasil, mengalami kesembuhan pada saat itu. Tapi saat itu juga malaikat tidak pernah lagi memberikan salam kepada beliau. Maka dilaporkan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu dapat salamnya malaikat karena kamu sabar ketika sakit. Tapi saat ini malaikat tidak memberikan salam kepadamu karena yang pertama, sakit kamu sudah diangkat. Ya, jadi kamu sama seperti orang biasa. Gak ada pahala sabar di situ. Dan yang kedua, kamu melakukan pengobatan yang saya larang. Oke. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu Rasul minta kepada Allah biar saya sakit lagi. Kata Nabi, ya nggak boleh. Itu. Ternyata sakitnya itu beberapa tahun kemudian kambuh lagi. Nah, ketika penyakitnya kambuh lagi, baru malaikat memberikan salam lagi kepada beliau. Ya. Namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu arda. Saya baca di kitab Mausu'at karya Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Ya, ada 19 jilid kitab itu. Di situ semua disiplin ilmu agama, hampir semua ya, itu diterangkan oleh beliau. Situ ada bab tentang biografi sahabat. Beliau membahas biografinya Imran bin Husain. Beliau ini tinggal di rumah. Rumahnya itu Allah utus malaikat yang urus. Bagian dapur ada yang urus kebersihan. Yang bagian sapu halaman ada. Jadi beberapa orang datang bertamu, itu kadang-kadang melihat itu sapu bergerak dengan sendirinya. Yang mereka kabur, lihat itu, lari. Ada juga yang datang memberikan salam di rumah Imran bin Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dilihat tidak ada orang dalam rumah. Dikabarkan kepada Imran bin Husain bahwa pada waktu itu saya tidak ada di rumah. Kemudian dia bertanya, terus siapa yang jawab salam saya? Dia bilang, di dalam rumah saya banyak malaikat menghuni rumah saya. Itu sahabat namanya Imran bin Husain. Dan beliau sebenarnya asli ya kelahiran Makkah. Beliau orang yang lahir di kota Makkah. Kami kutip di beberapa kitab. Ada kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Juga kitab yang membahas tentang biografi para sahabat berjudul Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Begitu juga ada dalam kitab Usudul Ghabah atau Asadul Ghabah karya Ibnu Athir. Nah, mereka para sejarawan sepakat bahwa Imran bin Husain ini lahir di kota Makkah di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, di kota Makkah. Kemudian wafat di Basrah di Irak pada tahun 52 Hijriah. Beliau wafat. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiaru A'lamin Nubala menyebutkan bahwa kana atau aslama huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi nafsil waqt sanata sab'ah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memeluk agama Islam bersama ayah beliau dan Abu Hurairah, ya, kita kenal Abu Hurairah sebagai sahabat yang meriwayatkan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di tahun yang sama mereka masuk Islam, yaitu tahun 7 Hijriah. Bertepatan dengan juga pada tahun itu ada peperangan namanya Ghazwatul Khaybar di tahun 7 Hijriah. Jadi masuk Islamnya masih baru, ya. Tapi subhanallah, beliau ini ilmunya luar biasa. Ahli ibadah, ahli ilmu, ya, mulazama, selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memiliki keilmuan yang luar biasa. Salah satu tokoh sahabat yang diberikan gelar Al-Faqih, orang yang faham akan hukum syariat, ahli fikih. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau itu ba'athahu ila ahli Basrah
liyufaqqihahum fid din. Mengirim beliau ke kota Basrah. Jadi dari beliau aslinya di Makkah, kemudian mengikuti Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dikirim ke Irak, ke kota Basrah. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang ada di sana, terutama masalah hukum fikih. Sehingga pada waktu itu para tabi'in yang juga belajar kepada beliau, semisal Imam Hasan al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, atau juga Imam Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah, wafatnya sama dengan Imam Hasan Basri, 110 Hijriah. Mereka memberikan pernyataan ma qadimal Basrah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadun bifadli Imran bin Husain. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasul yang datang ke kota Basrah yang lebih mulia melebihi Imran bin Husain. Nah, jadi beliau punya andil besar di dalam mencetak ulama-ulama yang ada di kota Basrah. Di antara yang terkenal adalah Imam Hasan al-Basri, itu termasuk murid beliau. Dan juga Imam Hasan al-Basri juga berguru kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi guru lainnya juga adalah Imam Imran bin Husain. Begitu juga ada Imam Sya'abi. Imam Sya'abi, seorang tabi'in, juga belajar kepada Imran bin Husain. Ada juga Al-Imam Muhammad bin Sirin dan juga Zararah ya bin Aufa dan beberapa tabi'in lainnya yang mereka berguru kepada Imran bin Husain. Zararah bin Aufi ya, beliau mengatakan guru saya itu Imran bin Husain sering menggunakan baju sutra. Ya, beliau mengatakan ra'aitu Imran bin Ibn Husain yalbasu al-khazza. Saya sering melihat Imran bin Husain menggunakan baju sutra. Kita ketahui bahwa baju sutra hukumnya haram dikenakan oleh laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra kecuali sutranya campuran dengan bahan yang lain ya. Kalau bahan lain lebih banyak campurannya, sutranya sedikit persentasinya, misalnya sutra 40%, bahan yang lain 60%, maka masih boleh dikenakan oleh laki-laki. Atau ada yang mengatakan juga dalam kitab Subulus Salam, kalau berimbang 50-50 ya, sutra 50, bahan lain 50, masih halal untuk laki-laki gunakan. Tapi kalau untuk perempuan tidak ada masalah, pakaian sutra itu boleh dikenakan. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Imran bin Husain juga punya penyakit gatal-gatal. Karena para sahabat yang Nabi izinkan menggunakan pakaian sutra, diantaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan beberapa sahabat lainnya, mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan pakaian sutra yang murni. Bahannya hampir semuanya sutra. Karena kalau menggunakan pakaian jenis lain selain sutra, mereka itu kulitnya alergi, iritasi. Ya, sehingga Nabi memberikan rukhsah, izin, dispensasi kepada mereka untuk bisa mengenakan pakaian sutra, karena sutra itu halus, tidak ya, kulit ini tidak alergi. Sehingga orang sakit, jadi dalil orang yang sakit kulit menggunakan jenis kain lainnya, penyakit kulitnya tetap tidak bisa sembuh, hanya bisa dengan sutra, maka diizinkan laki-laki menggunakan pakaian sutra. Sama kasusnya tadi hadis Nabi katakan, kalau sholat kamu berdiri, kalau tidak bisa berdiri kamu duduk ya, ala sabilil hikayah. Itu secara khusus Nabi sampaikan kepada Imran bin Husain karena beliau sakit. Tapi hadis ini digunakan juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi berkah sakitnya Imran bin Husain, kita dapat hukum cara sholat ketika sakit, ketika tidak mampu berdiri. Jadi beliau menggunakan pakaian sutra untuk apa? Menghilangkan penyakit yang ada di tubuh beliau, ya, penyakit gatal-gatal